Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Hadiyati dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan matematika wajib dengan materi baris dan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasanya disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua atau U2 yaitu 5. Suku ketiga atau U3 yaitu 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. 2, 5, 8. Setiap sukunya memiliki selisih atau beda yaitu 3. Selanjutnya adalah pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika atau yang biasa disebut dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika sejumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya. 3, 7, 11, 15, 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7, ditambah 11, ditambah 15, ditambah 19, hasilnya 55. Kita lanjut kepada rumus dari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama adalah rumus barisan aritmatika. Untuk mencari suku ke N atau UN, kita bisa menggunakan rumusnya yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 B, atau UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 B. Rumus mencari beda barisan aritmatika adalah B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Keterangannya adalah di sini UN sama dengan suku ke N, U1 sama dengan A sama dengan suku ke 1 atau pertama barisan aritmatika, UN kurang 1 sama dengan suku ke N kurang 1. B sama dengan beda dan N banyak suku pada barisan aritmatika. Kita lanjut kepada rumus deret aritmatika. Sebenarnya mereka berdua ini saling berhubungan ya guys, jadi bisa dalam satu soal dua materi ini sebenarnya sama. Jadi rumus deret aritmatika ini adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1B. Keterangannya, SN adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama barisan aritmatika, B adalah beda, dan N banyak suku barisan aritmatika. Kita lanjut kepada contoh soal. Di sini ada materi pertama yaitu baris aritmatika. Yang pertama, tunjukkan bahwa barisan berikut merupakan barisan aritmatika. 14, 17, 20, dan 23. Bahasanya adalah U2 dikurang U1. U2-nya adalah 17 yang kita punya di sini dikurang 4 sama dengan 3. U3 dikurang U2 sama dengan 20, dari sini dikurang 17 sama dengan 3. Karena barisan tersebut mempunyai beda yang tetap, maka barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Jadi 4 ini didapat dari 14 ke 17 itu berapa langkah atau berapa kali. Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Tentukan suku ke-10 dan rumus suku ke N barisan tersebut. Nah, dari barisan aritmatika 1, 7, 13, 19 diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7 dikurang 1 yaitu 6, UN-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1B.
yaitu UN-nya adalah U10 sama dengan 1, tambah dalam kurung 10 dikurang 1, 6. Yaitu hasilnya 1 ditambah 9 dikali 6 sama dengan 55. UN-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Sama dengan 1 ditambah N dikurang 1, 6. Sama dengan 1 ditambah 6N dikurang 6. Sama dengan 6N kurang 5. Kita lanjut ke soal ketiga, yaitu pada suatu barisan aritmetika diketahui bahwa suku keempat adalah 18 dan suku ke-10 adalah 48. Tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Oke, dengan menggunakan rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B diperoleh U4-nya sama dengan 18, yaitu A ditambah 3B sama dengan 18, yaitu persamaan 1. Selanjutnya U10 sama dengan 48, yaitu A ditambah 9B sama dengan 48 persamaan kedua. Eliminasi persamaan 1 dan 2, maka diperoleh A ditambah 3B sama dengan 18, lalu A ditambah 9B sama dengan 48. Dieliminasi menjadi min 6B sama dengan min 30, lalu B sama dengan 5. Substitusikan B sama dengan 5 ke persamaan 1. Maka diperoleh A ditambah 3B sama dengan 18, A ditambah 3, masukkan B-nya yang sudah didapatkan dari eliminasi tadi, jadi 5 sama dengan 18, lalu A ditambah 15 sama dengan 18, A sama dengan 3. Jadi barisan tersebut mempunyai suku pertama A, yaitu 3 dan beda B-nya 5. Lanjut ke nomor 4, tentukan suku tengah dari barisan aritmetika 5, 8, 11, 14, titik-titik, 77. Barisan aritmetika tersebut mempunyai suku pertama A, yaitu 5, dan B, dan beda B sama dengan 3. Untuk mengetahui suku tengah, terlebih dahulu tentukan banyaknya suku barisan tersebut. UN sama dengan 77, dengan A ditambah N dikurang 1B sama dengan 77. A-nya 5, ditambah dalam kurung N kurang 1, 3, sama dengan 77. 5 ditambah 3N dikurang 3 sama dengan 77, lalu hasilnya 3N dikurang 2. 77, 3N sama dengan 75, N sama dengan 25. Dengan demikian, suku tengah barisan tersebut adalah suku ke min 1/2 dalam kurung 25 tambah 1 sama dengan 13. Jadi nilai suku tengah barisan tersebut adalah UT sama dengan U13. UT sama dengan A ditambah dalam kurung 13 kurang 1B. Sama dengan 5 ditambah 13 kurang 1 dikali 3. Jadi 5 tambah 36 hasilnya 41. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Contoh soal nomor 5. Jika 13, X, 25, Y, titik-titik merupakan barisan aritmetika, tentukan nilai X dan Y. Adalah dengan memperhatikan barisan aritmetika 13X25 dan dengan menggunakan rumus suku tengah barisan aritmetika, maka diperoleh X sama dengan 13 tambah 25/2 sama dengan 19. Dengan memperhatikan barisan aritmetika X25Y dan dengan menggunakan rumus suku tengah barisan aritmetika, maka diperoleh 25 sama dengan X ditambah Y per 2 dengan mensubstitusikan X sama dengan 19, maka 50 sama dengan 19 ditambah Y. Y sama dengan 31. Kita lanjut ke contoh soal deret aritmetika. 6. Suatu deret aritmetika diketahui jumlah 5 suku yang pertama sama dengan 35 dan jumlah 4 suku yang pertama sama dengan 24. Suku yang ke-15 adalah, di sini kita sudah ada jawabannya, S5 sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1B. Sama dengan 5/2 dalam kurung 2A tambah B, 5A tambah 10B sama dengan 35, kita mendapatkan persamaan pertama. Lalu S4 selanjutnya sama
menghasilkan 4/2 dalam kurung 2A ditambah 3B sama dengan 4A tambah 6B menghasilkan sama dengan 24, yaitu persamaan kedua. Dari 1 dan 2 dieliminasi. Kita kalikan dengan 4, dan yang bawah dikalikan dengan 5. Dan agar menghasilkan 20A ditambah 40B sama dengan 110, yang akan dieliminasi dengan 20A ditambah 30B sama dengan 120, menghasilkan 10B sama dengan 20 dan B sama dengan 2. Lalu 5A ditambah 10B sama dengan 35 dari persamaan 1, kita akan mencari A. Lalu dipindah ruas, 5A sama dengan 35 dikurang 10B, lalu 5A sama dengan 35 dikurang 20, 10-nya dikalikan dengan 2 yang dihasilkan dari beda ini. Lalu A sama dengan 15/5 menghasilkan 3. U15 sama dengan A ditambah dalam kurung 15 kurang 1B sama dengan 3 ditambah 14 kali 2 sama dengan 3 tambah 28 yang menghasilkan 31. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jumlah N suku pertama dari sebuah deret aritmatika adalah 1N dalam kurung 3N dikurang 1. Beda dari barisan aritmatika itu, 2 adalah titik-titik pakan barisan aritmatika. Tentukan nilai X dan Y adalah jumlah N suku pertamanya merupakan Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 3N dikurang 1. S1 sama dengan 1/21 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 1. S2-nya sama dengan 1/2, 2 dalam kurung 6 kurang 1 sama dengan 5. Bedanya sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan U2 kurang U1. U1 sama dengan S1 sama dengan 1. Dan UN sama dengan SN dikurang SN dikurang 1. U2 sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Bedanya U2 dikurang U1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Hitunglah jumlah 20 suku pertama pada deret 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan, kita diketahui dulu dalam soal suku pertamanya atau A sama dengan 4. Bedanya atau B sama dengan 2 dikurang 1, yaitu dari 4 ke 5, ya kita akan mengurangnya 5 kurang 4 sama dengan 1. Lalu ditanya jumlah 20 suku pertama, S20 adalah, maka Sn rumusnya sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1B. S20 sama dengan 20/2 dalam kurung 2 dikali 4 ditambah dalam kurung 2 kurang 1, 1. Maka menghasilkan 10 dalam kurung 8 tambah dalam kurung 19, 1. S20 sama dengan 10 dalam kurung 27. Kita kalikan menghasilkan S20 yaitu 270. Lanjut ke nomor 9. Setiap akhir bulan, Dita selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan pertama ia menabung sebesar 10.000 dan di bulan kedua 12.000, begitu juga bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari sebelumnya. Maka berapakah jumlah tabungan Dita ketika sudah mencapai 10 bulan? Contoh soal deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan rumus umum, yaitu yang tadi dari awal, yaitu Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1B. Maka 1/2 dikali 10 dalam kurung 2 dikali 10.000 ditambah dalam kurung 10 kurang 1, 2.000. Sama dengan 5 dalam kurung 20.000 ditambah 18.000. Sama dengan 5 dikali 38.000 sama dengan 180.000. Jadi setelah mencapai 10 bulan, jumlah tabungan Dita akan menjadi 180.000. Ini soal ceritanya masih berhubungan dengan deret. Ternyata deret aritmatika ini bisa berhubungan dengan soal cerita juga. Kita akan menuju soal cerita yang terakhir, yaitu nomor 10. Wanita
maka sebagai seorang penjual kain selalu mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama setiap kenaikan bulan. Apabila di bulan keempat, Anita mendapatkan keuntungan 30.000 dan hingga bulan ke-8 memperoleh 172.000, maka berapa keuntungan hingga bulan ke-18? Dari soal tersebut, maka diketahui S4 sama dengan 30.000 dan S8 sama dengan 172.000. Ditanya, keuntungan hingga bulan ke-18 atau S18 yang bisa dihitung menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1B. Maka akan mendapatkan dua persamaan, yaitu S4 sama dengan 30.000 sama dengan 4/2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung 4 kurang 1B, yaitu 15.000 sama dengan 2A ditambah 3B. Kita akan mendapatkan persamaan pertama. Lalu yang kedua, S8 sama dengan 172.000 sama dengan 8/2 dalam kurung 2A ditambah 8 kurang 1B, yaitu 43.000 sama dengan 2A tambah 7B. Kita akan mendapatkan persamaan kedua. Gunakan rumus substitusi untuk menyelesaikan dua persamaan tersebut, sehingga didapatkan A sama dengan min 3.000 dan B 7.000. Jadi, besar keuntungan di bulan ke-18 adalah 18/2 dalam kurung 2 dalam kurung min 3.000 ditambah 18 kurang 1 dikali 7.000. Kita akan mendapatkan keuntungannya di bulan ke-18 yaitu sebesar 1.017.000. Berikut ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint barisan dan deret aritmatika. Yang pertama ada dari contoh soal dan deret aritmatika www.mamikos. Lalu yang kedua ada contoh soal dari soalkimia.com. Lalu selanjutnya adalah dari zenius.net. Dan yang terakhir, yang paling dominan di PowerPoint ini adalah dari ruangguru.com. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.